Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih penjelasan dari Paul Husain Dahlan di ayat yang kedua dari Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ini diusahakan untuk dihayati terutama ketika sholat. Dahulunya Paul Husain. Bila sikap ini dikerjakan terus-menerus, sikap menghayati bacaan Alhamdulillah yang maknanya kemarin sudah kita ungkap, kita baca, akan tertanam satu rasa ketergantungan kepada Allah makin kuat. Jadi ketika kita menghayati Alhamdulillahirabbil alamin, itu akan muncul dalam diri kita itu satu keyakinan sekaligus rasa ketergantungan. Keyakinan bahwa Allah itu pasti akan memberikan kenikmatan yang kontinu. Jadi kalau kemarin Allah itu masih memberikan nikmat, besok itu pasti juga masih akan memberikan nikmat. Dan keyakinan itu mesti tertanam. Karena keyakinan bahwa setiap rasa syukur yang kita kerjakan, itu pasti akan membuahkan kenikmatan berikutnya yang lebih besar. Ketika Allah sudah memberikan nikmat kemarin kepada kita sebelumnya, apapun nikmatnya itu, kemudian kita syukuri, kita landasi semuanya dengan Alhamdulillah, maka berikutnya itu pasti Allah akan memberikan yang lebih banyak lagi. Yakin itu harus kita yakini. Artinya kalau Allah itu kemarin masih memberikan kenikmatan, itu yakin bahwa besok itu masih Allah akan memberikan kenikmatan, sehingga terbangun rasa optimisme. Kita nggak perlu galau, besok mau seperti apa. Karena sepanjang hari ini itu kita mensikapi semua nikmat yang Allah berikan itu dengan cara benar, itu pasti esok hari Allah masih akan memberikan yang sama bahkan lebih. Nah, itu keyakinan itu harus tertanam. Sehingga ada rasa ketergantungan, tetapi juga ada rasa keyakinan bahwa Allah tidak akan memutus rahmatnya karena sikap kita yang benar terhadap rahmat Allah yang sebelumnya. Yang kedua, takwa. Ya. Merasa dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya, dan dekat dengan pengawasan dan penilaiannya yang makin berperan. Ya. Jadi seperti tadi, ketika kita mensikapi semua yang kita terima itu dengan benar, itu akan diberikan kenikmatan berikutnya, dan itu menjadi satu landasan. Karena begini, hidup itu kan harus dibangun dengan sikap optimisme. Harus dibangun landasannya adalah optimisme. Optimisme, tapi optimisme yang berisi. Istilah saya itu optimisme yang berisi. Bukan optimisme hampa gitu. Bukan optimisme hampa. Karena kita optimisme tetapi tidak diiringi dengan rasa syukur, dengan keyakinan bahwa keyakinan itu dibangun dengan sikap yang benar. Karena tidak mungkin keyakinan itu hanya yakin saja, tapi harus dilandasi dengan sikap yang benar. Jadi misalnya begini, yakin kamu tidak kena penyakit, tetapi sikap kamu abai terhadap penyakit itu. Nah, itu bisa nggak benar. Maka keyakinan itu harus dilandasi dengan sikap yang benar. Sama dengan keyakinan bahwa kita optimis besok Allah masih memberikan rahmat, itu pasti harus dilandasi dengan sikap benar kita terhadap rahmat yang saat ini kita terima. Nah, gitu. Itu yang optimisme berisi itu maksud saya begitu. Bukan optimisme hampa. Optimisme yang hanya dibangun dengan angan-angan kosong kita belaka. Bahwa kita pasti akan diberikan, tetapi sikap kita jauh dari sikap yang benar yang mendatangkan rahmat Allah. Yang ketiga, keharusan bersyukur atas nikmatnya dengan cara yang benar dan optimal
Bersyukur berarti membuka keberhasilan lebih luas. Nah ini sama persis tadi. Bersyukur itu membuka keberhasilan kita lebih luas, lebih besar. Jadi kalau Anda sekarang ini sudah sukses pada satu tahap, sikap kita terhadap satu tahap yang sudah kita lalui itu akan berpengaruh terhadap kesuksesan kita yang belum kita dapatkan. Jadi yang namanya sukses itu pasti bertahap. Latar kabunna tobakan an tobak. Ya. Kita itu kan menapaki hidup itu setapak demi setapak. Menapaki jalan mendaki yang terus-menerus. Begitu bahasanya. Jadi harus begitu. Sikap kita itu yang kita bangun adalah sikap bahwa kita itu akan mendaki, meniti, dan itu sebagian dari sunnatullah. Kalau apa namanya di Atin itu apa? Watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladi amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadna ya. Jadi ahsani taqwim itu kan puncak dari apa? Kalau kurva normal itu kan selalu begitu kan. Fi ahsani taqwim itu puncak keberhasilan kita. Tsumma radadnahu asfala safilin, tapi dia akan dikembalikan decline kepada posisi terendah. Ilal ladzina amanu, kecuali yang iman. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, itu falahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Artinya dia tidak akan mengalami masa decline yang habis gitu. Oke ya. Jadi merasa bahwa jadi dengan alhamdulillah yang sudah dihayati tadi, merasa bahwa segala yang ada padanya bukan miliknya, tetapi amanah titipan Allah yang harus dijaga dan digunakan dengan benar. Ini lagi-lagi kita diingatkan tentang amanah. Amanah kita berada ya dimanapun Anda berada. Yang takdir Anda sekarang di Pondok UI. Tapi keandikan pun Anda tidak di Pondok UI, apakah Anda tidak menerima amanah? Menerima amanah juga. Misalnya Anda katakanlah yang ditakdirkan Anda sekolah di tempat lain. Itu juga sama-sama mikul amanah. Di sini mikul amanah, tempat lain mikul amanah. Nah, amanah yang kita terima dan kita sikapi dengan benar, itu sebagai wasilah Allah akan memberikan amanah-amanah yang lainnya. Itu ya harus kita yakini begitu itu. Yang berikutnya, implikasi dari penghayatan kita terhadap alhamdulillah, yakin kelemahan dirinya dan keterbatas kemampuan, waktu dan usianya. Jadi akan timbul rasa yakin bahwa kita memiliki keterbatasan, baik dari sisi kemampuan, waktu maupun usia. Ini dari sisi ketika kita menghayati alhamdulillahirabbil alamin, karena semuanya itu milik Allah. Ya. Yang berikutnya, implikasinya ya. Hemat menggunakan titipan Allah, menghindari pemborosan dan penyalahgunaan. Ini yang begini-begini itu murni renungan dari Prof. Zaini ya. Jadi beliau menuliskan itu saat-saat terakhir beliau, saya itu ke sana terakhir dengan keluarga itu, dengan anak dengan istri itu di bulan November akhirnya, sekitar tanggal 25 November. Ya, beliau meninggal Januari. Jadi kira-kira 2 bulan sebelum meninggal itu saya dengan istri ke sana dengan anak-anak ke Prof. Zaini. Saat itu beliau itu masih ngetik karya-karya begini ini. Mesin ada mesin komputer lama itu yang beliau gunakan ya, sekedar bisa untuk ngetik itu. Bukan komputer yang baru yang canggih, tidak. Komputer yang tabung itu, kemudian apa namanya CPU-nya CPU yang putih itu, yang masih lama lah pokoknya. Ngetik sendiri,
Insya Allah. Jadi kemudian yang terakhir, tidak sombong bila berhasil, tidak putus asa bila gagal. Nah, ini sikap yang timbul dari kita menghayati alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengingatkan bahwa hidup manusia melekat dengan senang dan sedih, sakit atau sehat, kaya dan miskin. Ya. Dan itu tatanannya yang baku. Jadi senang, sedih, sakit, sehat, kaya, miskin itu bagian dari sunatullah. Tidak boleh itu menjadi apa? Tidak bisa itu lepas dari kehidupan manusia. Ya. Siapa yang tidak rela atas ketentuannya, tidak tahan menerima musibah, atau tidak mensyukuri nikmatnya, dipersilahkan keluar dari bumi dan langitnya, mencari Tuhan selainnya. Jadi yang tidak ridho dengan ketentuan Allah, tidak ridho dengan takdir yang buruk maupun takdir yang baik, khairihi wa syarrihi. Jadi ada sebuah hadis yang musalsal itu begini. Musalsal itu kan hadis yang cara penyampaiannya sama. Jadi gerak Rasulullah ketika menyampaikan hadis eh, apa namanya itu sama dan nanti diikuti oleh para sahabat ketika meriwayatkan. Nah, salah satu hadis yang ini itu begini. Beliau habis bersabda gitu, kemudian duduk. Setelah duduk, beliau sambil megang-megang janggutnya begini. Kemudian berdiri lagi, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi. Jadi beliau bersabda, kemudian berhenti sejenak, kemudian di tengah berhenti sejenak itu sambil megang-megang jenggotnya, kemudian berdiri lagi, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi khulwihi wa murrihi. Ya. Jadi keyakinan kita terhadap takdir baik dan takdir buruk itu semua juga dari Allah. Meskipun nanti kita bandingkan dengan ayat lain ya, bahwa apa namanya ma'asa'am famin nafsik gitu. Yang baik itu dari Allah, yang buruk itu karena perbuatanmu. Kan gitu ya, intinya gitu. Artinya ketika kita menerima takdir buruk, itu bukan karena Allah yang mendolimi kita. Tetapi itu bagian dari keadilan Allah, konsekuensi atas perbuatan yang kita lakukan. Jadi itu bagian takdir. Takdir buruk itu bukan muncul dari kezaliman, tetapi muncul dari sifat keadilan. Jadi itu takdir baik dan takdir buruk. Dan itu semuanya harus disikapi dengan ridho. Kesimpulan terjemahan dapat kita pahami bahwa susah dan senang adalah sunnah Allah. Tatanannya yang baku, yang menolak berarti menolak tatanannya. Dan tidak layak hidup di bumi. Bahasanya gitu ya. Yang hidup di bumi dituntut tabah dan menghadapi kesusahan dengan menggunakan potensinya. Dituntut bersyukur dengan benar, tidak mudah tersanjung karena keberhasilan. Hidup bagi manusia adalah saatnya ia bekerja keras, mengurai dan mengatasi kesulitan, bukan tempat bersenang dan memanjakan diri. Ini saya ulangi lagi, terakhir ya. Hidup bagi manusia adalah saatnya ia bekerja keras, mengurai dan mengatasi kesulitan, bukan tempat bersenang dan memanjakan diri. Ya, ini nasihat dari Prof. Zaini. Sabar atau bertahan dalam menghadapi kesulitan bukan hanya dengan memperkuat tekad sambil berdoa, tetapi mengumpulkan pengetahuan serta pengalaman. Ya, ini yang kemarin saya bilang, sabar itu pertama ada upaya kita mengubah mindset kita terhadap peristiwa, tetapi sekaligus kita juga berpikir kreatif untuk keluar dari persoalan yang kita hadapi. Jadi ada upaya kreatif untuk kita mensikapi semua persoalan yang kita hadapi, yang sedang tidak musibah tadi, ya. Tetapi di sisi lain kita harus diawali dengan mengubah mindset dulu.
mindset terhadap peristiwa. Kalau seorang motivator kan mengatakan begini ya, kita tidak bisa mengubah peristiwa yang sedang kita hadapi, tetapi kita bisa mengubah sudut pandang kita terhadap peristiwa itu. Kan itu bahasanya begitu ya. Itu mindset. Ini sabar kan begitu. Kita tidak bisa mengubah peristiwanya karena peristiwa itu sudah terjadi. Tetapi kita bisa mengubah sudut pandang kita terhadap peristiwa itu. Dan memperkirakan kesulitan yang mungkin harus dihadapi sehingga kesiapan menghadapi lebih baik. Jadi ada upaya memperkuat doa, tekad, kemudian kreatif dia mencari jalan keluar, sekaligus memprediksi kalau nanti akan terjadi persoalan yang sama, bagaimana menghadapinya. Gitu ya. Sedang bersyukur bukan cukup dengan diucapkan atau mengundang kawan menyambut keberhasilan. Bukan hanya dengan kita berpesta pora, alhamdulillah berpesta pora, undang kawan semuanya, makan-makan, pesta, bukan itu. Bahasanya begitu. Syukur dalam ajaran Islam harus dikembalikan kepada tuntunan Allah, ialah menggunakan karunia itu dengan benar dan optimal. Nah, ini nasihat dari Prof. Ini bagaimana sikap sabar dan syukur yang benar. Oke. Apakah terima kasih tidak perlu disampaikan kepada orang yang berhak? Berterima kasih kepada sesama sangat dianjurkan. Bahkan kalau kita hadis itu ya, malam yashkurin nasa, lam yashkurillah. Orang kalau tidak pandai berterima kasih kepada orang lain, kepada sesama, itu sama saja dia tidak bisa bersyukur pada Allah. Karena indikator bersyukur pada Allah itu adalah berterima kasih kepada orang lain, salah satunya ya. Berterima kasih kepada sesama sangat dianjurkan, selain sebagai penghargaan atas sikapnya yang terpuji, akan memperkuat hubungan dengan catatan bahwa terima kasih kepada sesama tidak mengarah pemujaan. Ya, ini juga tidak boleh kemudian terima kasih buta, yang kemudian kita membutakan seakan-akan dialah yang satu-satunya yang berperan dalam kehidupan kita. Ya tidak. Ia hanya perantara, sedang pemberinya adalah Allah. Jadi terima kasih kepada sesama itu sebagai sikap Allah memberikan nikmat kita kepada kita sebagai melalui perantara. Maka kita pun juga bersyukur kepada Allah lewat perantara orang yang memberikan nikmat kepada kita. Oke, terakhir satu alinea lagi. Karena hidup manusia tidak lepas dari senang dan sedih, maka agama menganjurkan menyambut yang senang dengan kalimat alhamdulillah. Dan menyambut yang tidak senang dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah bila kesusahan menimpa. Dua kalimat ini mampu mendorong orang bersyukur dan memacu berusaha mengatasi kesulitan. Alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat, dan la haula wala quwwata illa billah ketika kita sedang diuji. Nah ini saya kira nasihat-nasihat dari Prof. ini yang coba kita baca, mudah-mudahan meresap dan kita sebagai murid-murid beliau itu bisa bisa meneladani beliau ya. Saya kira itu kita cukupkan, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan menutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.